Perbedaan antara perbudakan spiritual dan kepemimpinan spiritual yang sehat dapat dibedah secara sistematis melalui 3 pilar utama: ontologi, hakikat keberadaan; epistemologi, cara mendapatkan kebenaran; dan aksiologi, nilai atau etika yang dihasilkan. Berikut adalah dekonstruksi perbandingannya. 1. Landasan ontologis, hakikat hubungan. Aspek: perbudakan spiritual, kepemimpinan sehat, status diri. Pengikut dianggap sebagai objek atau alat untuk mencapai agenda pemimpin. Pengikut diakui sebagai subjek yang memiliki kedaulatan jiwa yang utuh. Sumber otoritas. Otoritas bersifat absolut dan terpusat hanya pada satu figur atau institusi. Otoritas bersifat fungsional. Pemimpin hanyalah fasilitator atau penunjuk jalan. Tujuan akhir: menciptakan ketergantungan, simbiosis parasitis, menciptakan kemandirian spiritual, emansipasi diri. 2. Landasan epistemologis, cara mengolah kebenaran. Perbudakan spiritual. Dogmatisme tertutup, kebenaran hanya datang dari satu arah. Mempertanyakan atau meragukan doktrin dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau dosa. Penekanan intuisi, individu dipaksa mematikan logika dan insting pribadinya demi mengikuti wahyu atau instruksi pemimpin. Informasi terfragmentasi, pengikut hanya diberitahu apa yang perlu mereka ketahui untuk tetap patuh. Kepemimpinan sehat. Dialektika terbuka, mendorong pertanyaan kritis. Kebenaran diuji melalui diskusi, bukti nyata, dan pengalaman pribadi empiris. Pemberdayaan nalar, logika dan sains tidak dimusuhi, melainkan diintegrasikan sebagai alat untuk memahami realitas spiritual. Transparansi, tidak ada rahasia yang digunakan untuk memanipulasi atau menciptakan misteri yang tidak perlu. 3. Landasan aksiologi, parameter nilai and etika. Ciri perbudakan, destruktif. Motivasi ketakutan, menggunakan ancaman hukuman spiritual, neraka, karma buruk kutukan, untuk menjaga kesetiaan. Eksploitasi. Ada aliran sumber daya, waktu, uang, energi yang tidak sehat dari pengikut ke pemimpin tanpa manfaat nyata bagi pertumbuhan pengikut. Isolasi sosial. Mendorong pengikut untuk menjauh dari keluarga atau teman yang dianggap tidak sejalan atau bergetaran rendah. Ciri kepemimpinan sehat, konstruktif. Motivasi kasih dan kesadaran. Transformasi terjadi karena pemahaman batin yang mendalam, bukan karena takut dihukum. Integritas. Pemimpin tunduk pada standar moral yang sama dengan pengikutnya. Tidak ada hak istimewa untuk melanggar etika. Keseimbangan hidup. Mendorong individu untuk menjadi manusia yang lebih baik di dunia nyata. Berfungsi dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kesimpulan dialektis. Perbudakan spiritual bertujuan untuk mengecilkan jiwa manusia agar mudah dikendalikan, sedangkan kepemimpinan spiritual yang sehat bertujuan untuk memperluas kesadaran manusia agar mereka bisa memimpin diri mereka sendiri. Dalam kepemimpinan yang benar, seorang guru atau pemimpin akan merasa berhasil ketika muridnya sudah tidak lagi membutuhkannya. Sebaliknya, dalam perbudakan, keberhasilan diukur dari seberapa lama pengikut tetap terikat.